Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan ridhonya hingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah? Ibu berharap kalian di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, materi kita yaitu tentang berpakaian sesuai syariah Islam. Ini adalah materi kelas 10, ada di semester ganjil. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya tentunya Ibu sangat mengharapkan kalian bisa menyimak baik-baik penjelasan Ibu tentang apa itu berpakaian sesuai syariah Islam. Nah, kita lihat penjelasan berikutnya. Adapun kompetensi dasar atau hasil belajar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 1.5 terbiasa berpakaian sesuai dengan syariah Islam. 2.5 menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariah Islam. 3.5 menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariah Islam. Dan 4.5 menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariah Islam. Adapun indikator dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat 1. Menyebutkan ketentuan berpakaian sesuai syariah Islam. Yang kedua, menyebutkan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariah Islam. 3. Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariah Islam. Dan yang keempat, terbiasa berpakaian sesuai syariah Islam. Apa itu pakaian? Nah, anak-anakku sekalian, pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Pakaian disebut juga dengan busana. Bagaimana berpakaian sesuai syariah Islam? Nah, sesuai syariah Islam, berpakaian itu harus menutup aurat. Batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki ialah antara pusar perut hingga dengkul atau lutut. Nah, pakaian tidak boleh terlalu ketat hingga menampakkan lekuk tubuh, bagian tubuh atau aurat tersebut. Aurat, apakah itu aurat? Secara etimologi atau bahasa, aurat berasal dari awira, artinya segala sesuatu yang harus ditutupi atau segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Secara terminologi atau istilah, aurat artinya anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram jika dilihat oleh orang lain kecuali oleh mahramnya. Nah, anak-anak, apa hikmah berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Hikmahnya adalah, yang pertama, seseorang yang berpakaian syariat Islam akan terjaga kehormatannya. Yang kedua, menghindarkan pemakainya dari berbuat maksiat. Ketiga, menghindarkan pemakainya dari gangguan orang jahat. Keempat, menghindarkan pemakainya dari azab Allah. Dan yang kelima, melindungi kesehatan dan menghindari dari penyakit.
kita akan lihat dalil tentang menutup aurat. Yang pertama yaitu sabda Rasulullah pada hadits riwayat Daruqutni dan Baihaqi, yang artinya aurat laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Kemudian pada sabda Rasulullah hadits riwayat Abu Daud, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, itulah dalil dari sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan aurat atau bagaimana menutup aurat laki-laki dan perempuan. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat contoh pakaian yang menutup aurat. Nah, ini bagi yang laki-laki kita lihat menutup aurat ya, jadi lutut dan paha tidak kelihatan ya, dari pusar sampai paha sampai lututnya atau dengkulnya itu tidak kelihatan. Sedangkan perempuan ya, bagi perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, apa fungsi berpakaian? Nah, kita lihat di sini ada beberapa fungsi berpakaian. Yang pertama yaitu fungsi religius. Fungsi religius yaitu sebagai pakaian syar'i, yaitu pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu fungsi etika, sebagai kesopanan dalam berbusana. Nah, yang ketiga fungsi estetika, yaitu sebagai kerapian, keindahan, dan kesopanan dalam berbusana. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat yaitu fungsi kesehatan. Apa fungsi kesehatannya? Yaitu sebagai pelindung kulit dan badan dari sinar matahari langsung dan transmisi kuman. Nah, di sini kita lihat ketentuan berpakaian di dalam Islam. Yang pertama yaitu menutup aurat. Tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang menutup aurat. Yang kedua, layak dan bersih ya. Kemudian suci dari najis ya. Yang ketiga, suci dari najis. Yang keempat, tidak untuk kesombongan. Yang kelima, tidak tasyabuh atau menyerupai agama lain ya. Kemudian tidak berlebih-lebihan. Tata cara menutup aurat menurut Islam. Nah, kita lihat di sini yang pertama, memakai pakaian lebar dan tidak ketat. Jadi, tidak memakai pakaian yang ketat ya. Nah, kemudian berjilbab hingga menutup dada bagi perempuan. Dan yang ketiga, tidak menggunakan bahan transparan. Tujuan menutup aurat ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari fitnah. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu materi kita tentang berpakaian sesuai syariah Islam. Harapan Ibu tentunya kalian bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik ya, setelah menyimak kemudian bisa menganalisa penjelasan Ibu dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menutup aurat itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Baiklah anak-anak, demikianlah penyampaian dari Ibu. Ibu akhiri ya, sebelum kita akhiri sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.